Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Tuti selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan daerah kelas D dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi terkait bab 6 akuntansi persediaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Itu yang pertama terdapat Arianti Ayu dengan MPM Akhiran 013, yang kedua terdapat Febiana Tito Pratama dengan MPM Akhiran 085, yang ketiga terdapat Fani Ananda Pratiwi dengan MPM Akhiran 089, yang keempat ada Afifa Putri Asari dengan MPM Akhiran 102, yang kelima ada Salop Noveta dengan MPM Akhiran 170, yang keenam ada Arum Indah Setiadini dengan MPM Akhiran 187. Yang ketujuh terdapat Rahadian Nugroho Wicaksono dengan MPM Akhiran 213. Yang kedelapan ada Naira Sakira dengan MPM Akhiran 230. Dan yang terakhir terdapat saya, Zarauna Nur Rahmawati dengan MPM Akhiran 234. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persediaan dalam akuntansi pemerintahan dijelaskan dalam PSAP nomor 5 paragraf 4. Persediaan ini termasuk dalam kategori aset lancar. Bentuknya bisa berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Selain itu, persediaan juga mencakup barang yang memang diperuntukkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Jadi intinya, persediaan bukan hanya sekedar barang yang dimiliki, tetapi juga punya fungsi langsung dalam mendukung layanan pemerintah kepada publik. Baik, yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi persediaan. Nah, dalam modul akuntansi keuangan pemerintahan daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2014, kriteria aset sebagai persediaan itu sebagai berikut. Yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, meliputi satu barang habis pakai, yaitu barang yang sekali pakai langsung habis atau cepat habis. Contohnya seperti alat tulis kantor kayak kertas, pulpen, atau tinta printer. Dan yang kedua ada barang tak habis pakai, contohnya seperti komponen peralatan atau komponen pipa. Nah, yang ketiga ada barang bekas pakai, yaitu barang yang sudah pernah dipakai tapi masih layak untuk digunakan kembali. Contohnya seperti baterai isi ulang atau pipa bekas yang masih layak. Nah, untuk kriteria yang kedua yaitu bahan atau perlengkapan untuk proses produksi yang meliputi bahan baku untuk pembuatan alat-alat pertanian dan lain-lain sebagainya. Baik, untuk lanjutannya yaitu kriteria klasifikasi persediaan. Yang ketiga yaitu ada barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contohnya yaitu persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi. Yang keempat ada barang yang disimpan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan yang misalnya itu hewan atau tanaman. Nah, menurut PSAP nomor 5 paragraf 10, persediaan itu dapat meliputi 10 hal, yaitu yang pertama barang konsumsi, kedua amunisi, yang ketiga bahan untuk pemeliharaan, yang keempat ada suku cadang, yang kelima ada persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, lalu ada pita cukai dan lejes, ada bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ada hewan atau tanaman yang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Nah, dalam hal pemerintahan, menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi, misalnya itu minyak, atau hanya untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan, yang misalnya beras. Barang-barang ini diakui sebagai persediaan. Nah, persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pengakuan persediaan. Yang pertama kita membahas terkait dasar hukum yang mengacu pada PSAP nomor 5 paragraf 13. Persediaan adalah aset lancar yang harus diakui jika memenuhi kriteria tertentu. Menggunakan basis pencatatan ekuidasis, yaitu transaksi diakui saat hak atau kewajiban timbul, bukan hanya ketika kas keluar atau masuk. Selanjutnya membahas terkait kriteria pengakuan persediaan.
Persediaan diakui apabila yang pertama, manfaat ekonomi masa depan. Barang yang dimiliki pemerintah berpotensi memberi manfaat di masa mendatang, yaitu contohnya obat-obatan untuk rumah sakit daerah, alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi, dan bahan makanan untuk dapur umum. Yang kedua, dapat diukur dengan andal, maksudnya nilai persediaan dapat ditentukan secara objektif melalui harga perolehan atau nilai wajar. Contohnya, alat tulis kantor senilai 5 juta bisa diukur dengan jelas berdasarkan faktor pembelian. Yang ketiga, kepemilikan atau hak penguasaan berpindah, yaitu diakui ketika pemerintah sudah menerima barang atau secara hukum telah menjadi pemilik. Contohnya, barang diterima di gudang pemerintah, yaitu saat itu persediaan diakui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya tentang pengakuan persediaan di sini adalah waktu pengakuan. Yang pertama adalah saat perolehan, yaitu ketika barang diterima dan juga memenuhi syarat manfaat serta dapat diukur. Nah, yang kedua yaitu saat akhir periode, yaitu ketika jumlah persediaan itu ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi fisik ataupun stock of name. Kemudian ada pencatatan dalam laporan. Yang pertama itu adalah dalam laporan realisasi anggaran, yaitu pengadaan persediaan itu dicatat sebagai belanja barang, bukan sebagai aset. Yang kedua adalah dalam laporan operasional, yaitu di mana persediaan itu diakui sebagai beban persediaan dan juga pengeluaran kas. Nah, yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian akhir periode, di mana itu dibuat untuk menyesuaikan jumlah beban persediaan dengan persediaan yang masih tersisa. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pentingnya pengakuan persediaan. Yang pertama yaitu untuk menjamin keandalan laporan keuangan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu menghindari terjadinya overstated atau understated pada beban. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi dasar dalam pengendalian internal atas penggunaan barang. Kemudian yang keempat yaitu memberikan gambaran nyata mengenai aset lancar yang masih dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya ini adalah mengenai pengukuran persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5, paragraf ke-14 dan 15, persediaan itu disajikan menjadi 3. Yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nah, maksudnya yaitu biaya perolehan persediaan dapat meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Selain itu, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Itu termasuk pada PSAP nomor 5 paragraf ke-19. Selanjutnya, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, yaitu biaya standar persediaan yang meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini tercantum dalam PSAP nomor 5 paragraf 22. Yang terakhir yaitu nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Nah, persediaan hewan dan tanaman yang berkembang biak dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar, aset, atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Hal ini tercantum dalam PSAP nomor 5 paragraf ke-23 dan ke-24. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait beban persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5 paragraf 22 sampai 24 dikatakan bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Nah, dalam hal pencatatan persediaan, pemerintah diperbolehkan menggunakan 2 metode pencatatan, yaitu yang pertama, metode perpektual, yaitu pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Yang kedua, terdapat metode fisik atau metode periodik, di mana pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
Selanjutnya terdapat ilustrasi persediaan kertas dengan menggunakan kedua metode pencatatan, yaitu metode perpetual dan juga periodik dengan metode penilaian FIFO, di mana pada tanggal 1 Januari 2012, satu awal kertas sebesar 2 rim dengan harga 10.000 dengan total 20.000. Pada tanggal 20 Januari 2012, terdapat pembelian kertas sebesar 20 rim dengan harga 12.000 sehingga totalnya 240.000. Pada tanggal 25 Januari 2012 terdapat pemakaian kertas sebesar 10 rim. Pada tanggal 15 Februari 2012 terdapat pembelian kertas sebesar 10 rim dengan harga masing-masing rim yaitu 13.000 sehingga totalnya 130.000. Pada tanggal 20 Maret 2012 terdapat pemakaian kertas sebesar 5 rim. Pada tanggal 30 April 2012 terdapat pemakaian kertas sebesar 10 rim. Dan pada tanggal 29 Juni 2012 terdapat pemakaian kertas lagi sebesar 4 rim. Nah, selanjutnya perbedaan pencatatan metode perpetual dan juga periodik akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perpetual. Jadi, metode perpetual sendiri yaitu pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi. Jadi, maksudnya setiap kali ada pembelian maupun pemakaian barang, saldo persediaan langsung diperbarui dalam catatan akuntansi agar jumlah persediaan ini selalu up to date tanpa harus menunggu perhitungan fisik di akhir periode. Lalu di PPT ini saya memberikan contoh tabel jurnal. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Januari terjadi pembelian persediaan kertas senilai 240.000. Lalu kita jurnal pada debit yaitu persediaan kertas, lalu untuk kreditnya sendiri kas. Lalu untuk pada tanggal 25 Januari terjadi pemakaian persediaan kertas sebanyak 116.000, maka transaksi yang dicatat yaitu mendebit beban persediaan pada persediaan kertas. Karena kertas yang tadi kita pakai harus kita tulis sebagai beban. Lalu pada 15 Februari terjadi pembelian lagi terhadap kertasnya. Jadi kita debit persediaan kertas dan kita kredit kas. Jadi dari pencatatan ini kita bisa melihat bahwa metode perpetual selalu melakukan pencatatan secara rinci sehingga setiap saat kita dapat mengetahui posisi saldo, persediaan, dan total beban yang sudah dipakai. Dan untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu metode fisik atau periodik untuk penyusunan laporan operasional. Nah, metode fisik atau periodik ini adalah metode pencatatan persediaan yang hanya dilakukan pada saat pembelian. Sementara jumlah persediaan akhir dihitung melalui inventarisasi fisik di akhir periode, yang artinya penggunaan barang sehari-hari tidak langsung dicatat. Nah, contohnya bisa dilihat pada tabel. Pada 20 Januari 2012, terjadi pembelian kertas sebesar 240.000, dicatat sebagai persediaan kertas dan kas. Pada 25 Januari tidak ada jurnal karena tidak ada pembelian. Kemudian 15 Februari ada pembelian lagi sebesar 130.000. Setelah itu di Maret sampai Juni tidak ada transaksi yang dicatat. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dalam metode periodik hanya fokus pada pembelian. Nah, beban persediaan dihitung dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Dari perhitungan data, hasilnya adalah Rp351.000. Nah, kesimpulannya, metode periodik sederhana dan mudah digunakan, tetapi kurang akurat dalam mengendalikan persediaan harian, karena pencatatan pemakaian tidak dilakukan secara langsung. Selanjutnya ada pengungkapan persediaan, PSAP nomor 5 paragraf 26 dengan jelas menyebutkan bahwa laporan keuangan mengungkapkan 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, dan lain-lain. Yang terakhir ada jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya informasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.